Tapi dari Barcelona kita beralih ke tim yang berhasil mengalahkan Barcelona, tapi setelah pertandingan itu dan berhasil menahan imbang Arsenal pada saat itu, setelah itu belum meraih kemenangan lagi. Ada Siapa Chelsea. nih? Chelsea. Chelsea. Sang juara dunia. Emang target Chelsea nahan seri Arsenal. Udah, Rayain. rayakan. Cukup bagi mereka. Mereka gampang puas. Cukup udah biarkan. Enggak, tapi ada permasalahannya apa sih sebenarnya? Apakah masalah fisik, mental kah, atau emang Maresca-nya? Karena kan setelah pertandingan Barcelona dan juga Arsenal itu belum pernah menang sama sekali dan malah mengkoleksi kartu merah justru. Kalau koleksi kartu merah kan sebelum laga Arsenal juga sangat konsisten meraih kartu merah. Nggak tahu kalau Rizal gimana pendapat? Gua rasa itu faktor yang berpengaruh tuh. Faktor kartu merah di awal musim yang mana mereka sekarang on track untuk mencapai rekor di Premier League ya sebagai tim yang akan mengoleksi kartu merah terbanyak kalau konsistensi itu berlangsung terus karena sejauh ini udah 4 kartu merah. Tapi 4 kartu merah itu ini gue pernah bahas juga faktor yang bikin Arsenal nggak juara di musim lalu. Kenapa Arsenal cederanya banyak musim lalu? Karena mereka statusnya sama tim dengan kartu merah terbanyak, indisipliner terbanyak. Dan lu lihat faktor kartu merahnya Chelsea, kebanyakan kartu merah yang mereka terima itu adalah kartu merah di babak pertama. Dalam artian lu main 90 menit dengan kondisi 10 orang terbanyak di musim ini. Lu main 10 orang otomatis dengan festive period kayak begini, tim lu rontok. Itu udah pasti terjadi. Bukan hanya rontok dari segi kualitas, tapi dari segi kemampuan pemain, ketersediaan mereka juga rontok. Itu yang berpengaruh ke Chelsea dan ini kedua kalinya si Maresca gagal menang 4 game beruntun. Setelah kapan? Desember tahun lalu juga. Jadi mereka ada masalah ketika masuk di festive period, ketika game mulai banyak, itu squad mereka cenderung akan mengalami penurunan. Jadi menurut gua apa yang terjadi bagi Chelsea, ini masalah yang familiar seperti yang terjadi di musim pertama bagi Maresca. Dan kondisinya kebalikannya dari Barca ya. Barca kan setelah kalah dari Chelsea mereka menang terus 4-4-nya mereka menang. Sebaliknya Chelsea nggak bisa menang dalam 4 laga itu termasuk ya seri emang ketemu Arsenal. Terus tapi habis itu yang lawan Bournemouth mengecewakan dan kemudian terakhir Leeds ya mereka kalah. Itu sangat-sangat disappointing dan kemarin di televisi mana ya Amerika gitu si Jokol mantan legendnya mereka. Jokol cerita emang ini adalah suatu masalah yang inherent terjadi di squad yang isinya pemain-pemain muda ya. Cole cerita ketika dia masih muda, dia bisa main bagus lawan Man United, lawan Arsenal. Tapi ketika ketemu tim-tim yang sekecil yang biasa aja, nah itu dia sering nggak konsentrasi katanya, fokusnya hilang. Dan ketika itu dia cerita perlu pemain-pemain senior di skuad itu untuk bangkitin ininya dia. Bagaimana mereka mengangkat pemain muda itu untuk meningkatin lagi konsentrasinya. Dan di sini kan Chelsea adalah salah satu skuad termuda ya di Premier League dan juga di Liga Champions. Nah di sini kayaknya peran pemain-pemain seniornya itu juga harus lebih berbicara dalam artian seperti apa yang Cole ucapkan. Siapa? Iya, Rhys James 25 tahun, Enzo Fernandez. James itu emang masih muda secara usia ya, tapi tapi dalam tim ini makanya selain dia dua itu udah siapa lagi? lama. Tosin. Harusnya Enzo, iya nggak ada lagi. Makanya itu dia. Sanchez. Ini squad buildingnya Chelsea emang inilah Beresiko konsekuensinya. Tapi mereka udah ngabisin like 2 miliar pound. Jadi seharusnya kalau kita ngomongin kedalaman squad, seharusnya mereka nggak bisa komplain ya, karena mereka punya banyak banget dalam dan Maresca melakukan keputusan sadar bahwa dia ingin kerja dengan skuad 21 pemain awal musim. Yang ketika itu dia mengasingkan pemain kayak Chilwell, pemain kayak Disasi dan lain-lain. Itu datang dari keputusan dia dan sehingga kalau kita lihat pada pertandingan ini Chelsea juga kehilangan catatan 41 laga nggak terkalahkan di Champions League ya kalau ketika mereka leading pada halftime. Dan ini catatan yang bertahan dari 2013. Ini rentetan yang sangat panjang dan luar biasa sekali. Masalahnya kan lawan Atlanta ya. Atlanta emang berapa pertandingan terakhir meningkat sebenarnya setelah ditinggal Juric ya mereka sama Palladino. Walaupun mereka emang di Serie A itu kayaknya mereka lebih banyak menang di Champions League deh daripada di Serie A. Dari 6 pertandingan Champions League mereka menang 4 kali ya. Nah di Serie A mereka main 16 kali baru menang 3 kalau nggak kurang salah. dong. Iya, tapi nggak formnya beda. Gara-gara Juric ya. Setelah Juric cabut, mereka ningkatin permainan dan kemudian kita lihat Skamaka mainnya jadi bagus. De Ketelaere juga akhirnya punya goal contribution yang bagus. Seat Kolasinac mainnya bagus banget juga kemarin dengan defensive contributions-nya dia. Ini kayak tim throwback sih sebenarnya si Atlanta. Ada Zappacosta juga, ada Skamaka, ada Lookman, ada pemain-pemain yang gagal-gagal di Premier League. Ya mungkin nggak gagal, tapi not that level. Lah. Ternyata mereka bisa main bagus di UCL peringkat 3 sekarang mereka ya untuk sementara ya luar biasa sih. Tapi tadi sempat di-mention juga ada De Ketelaere yang semalam impresif juga. Ini emang bukti bahwa tanpa Caicedo berantakan banget dari Chelsea atau mungkin emang mereka ini kropos kalau ditekan pemain yang mobile dan juga kreatif semacam De Ketelaere ini. Mas Aldi. Apalagi pas terjadinya gol ya. Iya.
Karena emang dua tim itu Inter sama biru hitam sih. Jadi tapi emang soalnya kan gue nonton. Udah gak sabar aja nungguin dengan highlight pembahasan Liverpool. Iya, Liverpool Nggak Inter. sabar nih kayaknya nih. Waktu golnya dekat Talar itu Chelsea banget mundurnya. Iya ngapain? Mundur banget, itu yang gue bingung. Dan jarak antar midfield dan juga back ini nggak biasanya Chelsea kayak begini. Biasanya lumayan rapi. Kalah, seri, cuman biasanya itu jarak antar back dan juga midfield Chelsea itu rapat dan bagus banget. Jadinya compact. Nah, waktu golnya dekat Talar ini, ya nggak tahu ya, mungkin dia insting atau emang dia punya pengalaman yang bagus. Dia bisa sniff the blood, dia bisa mencium sesuatu nih gitu. Wah, kosong nih. Dia drive dan begitu backnya maju baru shoot. Ini buat gua pintar dekat Talar, walaupun kalau ini dibilang ke Talar ngajarin King juara dunia main bola kan nggak 90 menit juga dia main segitu kan. Tapi dia di momen tersebut dia grab the chances dan berhasil banget gitu untuk menyulitkan gitu. Dan gol yang pertama juga yang Skamaka itu kan Aciampong ya sama Aciampong ya ini risiko ya. Padahal kan bisa aja Chelsea itu mainin Reece James di kanan, Andre Santos di tengah. Tapi udah enggak. Tapi Andre Santos ditaruh tengah. Itu dia, maksudnya gini. Tapi kalau lini belakang lu bener-bener near pengalaman, repot juga. Siapa yang mau mengkomen? Kalau ada Reece James paling enggak, lu bisa mengkomen lini belakang. Walaupun dari sisi kanan ya. Nah, Andre Santos pernah dicoba di sisi posisi itu di midfield dan bagus juga gitu. Waktu lawan Barcelona juga demikian. Berhasil menjadi ball breaker yang bagus, mendrive bola kepada Estevao, jadinya pada akhirnya jadi gol Estevao yang luar biasa itu ke gawang Barcelona. Ini mungkin Chelsea lebih fokus ke Everton di akhir pekan ataupun nanti di yang gambarnya burung walet apa tuh nanti di FA Cup juga. Jadi iya apa tuh gue lupa namanya. Pokoknya lawannya itu deh. Karabau. Apa namanya? Yang merek ager-ager tuh. Mirip. Kalau gue bilang juga sih sebenarnya kalau ngomongin leader di belakang ya, ini kan pertanyaan lagi bagi si Robert Sanchez bahwa Chelsea itu perlu kiper yang commanding. Nggak bisa mereka depend ke Sanchez karena kalau kita ngomongin posisinya James kayaknya si Maresca itu udah pakem naruh dia di gelandang tengah. Kenapa? Karena dia mau conserve energinya si James. Nggak bisa lagi James naik turun. Ini kan salah satu periode terlama James bebas dari cedera loh. Ini sangat-sangat langka dan Chelsea perlu pemain kayak dia dengan dia ditaruh di tengah. Granted bahkan dia hampir bisa mencetak gol terutama ketika skor 1-0. Sayang banget dia chance miss dan akhirnya Maresca bilang setiap gol yang terjadi di laga ini ngubah momentum pertandingan. Jadi golnya pertama mengubah momentum terus kemudian walaupun semua pertandingan juga begitu. Tapi terlebih di tim dia karena mentality anak muda itu tadi ya, mentality anak muda yang gampang terpukul misalnya kalau ada keadaan apalagi main di stadionnya Atlanta ya, main di Bergamo nggak mudah gitu bagi anak-anak muda itu. Nah disinilah kelihatan bagaimana ya Chelsea kan jawabannya paling nanti kita lihat di Januari dia mau beli siapa gitu. Duitnya nggak berseri. Sana lagi dia sih bisa jual hotel, jual tim ada Hato loh. Tapi gagal. Hato kan pemain muda juga. Ya, misalnya di Ajax kan bagus gitu, kenapa nggak dicoba? Tiap main gue ngeliat dia nggak stabil banget. Di Aciampong juga muda, jelek kan terbukti. Artinya nggak mungkin udah ada Aciampong terus ada Hato lah. Iya paling nggak yang dimainin bisa Hato. Hato itu back kiri lagi ya. Iya, misalnya tengah juga ya. Paling bahkan tengah juga. Kecuali unortodoks lagi si Cucurella taruh di kanan. Iya, dulu kan pernah kayak gitu. Kalau Gusto kayak paling nggak. Itu sih ya yang terjadi di Chelsea emang aneh sih jujur. Jelek ya, Gusto jelek ya. Gusto, dia lumayan lah ya. Lumayan. Bisa pecat telur golin pertama. Golin pertama dalam karir kan beberapa pekan lalu untuk pertama kalinya. Tapi dia wing back offensive banget. Tapi balance gitu ketika ada dia di kanan dan James di tengah. Jadi itu menurut gue udah jadi pakemnya bagi Chelsea. Tapi ketidakmampuan mereka nyari gol Cardiff kedua. City yang gambarnya walet. Ya benar. Thank you Abdullah. Siapa tuh Abdullah? Sukron. Finalis Carabao lawan Liverpool. Wah, sarang walet tuh gue bilang nyebutnya tuh. Aneh juga tuh sarang walet tuh. Tapi kalau tadi ngedengar kata-kata Mas Firzi di mana setiap gol kan selalu mengubah permainan dari Chelsea ya. Dan kadang si Maresca ini kan selalu mengubah permainan yang bisa dibilang kadang overthinking gitu loh. Keputusan-keputusan yang dia ambil tuh kadang overthinking. Ini emang turunan dari Pep Guardiola karena kan biasa enggak di depannya aja bapuk udah. Iya sih. Peluang banyak nyiptain mereka. Tapi kadang tuh dari Maresca sendiri lu ngeliatnya gimana? Karena kan dia kadang ngasih taktik yang kalau overthinking ya masih banyak juga kayak contohnya paling gue inget ketika lawan
lawan MU ketika turun ke 10 pemain tuh Itu doang pergantiannya sih. errornya banyak banget di game itu. Tapi setelah itu dia sebenarnya belajar. Setelah itu track positif mereka berlanjut. Tapi di game kemarin ya 4 game terakhir emang menunjukkan masih ada masalah di tim ini. Ketidakmampuan mereka nyari gol kedua itu kan sudah terjadi dari musim lalu sebenarnya. Soal unggul duluan mereka sebenarnya bisa ngelakuin itu. Bahkan sekarang beberapa pemain juga udah sembuh kan. Kayak Palmer udah mulai sembuh, udah mulai tersedia. Tapi selain itu ketidakmampuan mereka nyari gol kedua. Lu tukang Palmer. Palmer Selalu situ dulu. Orang Medan lu. Palmer situ orang namanya. Oh, Palen. Kalau kata Bang Palen, Palmer situ orang nih. Ini nggak mampu nyari gol kedua itu. Dan Joao Pedro ya emang dia golin pertama, mungkin dia kurang punya pengalaman di Liga Champions, tapi gue rasa di poin-poin krusial ini masih tetap butuh sih goal getter yang lebih natural sebagai goal getter murni. Lu nggak bisa berharap ke Delap juga kan. Delap walaupun golin juga kan di laga Iya. sebelumnya, tapi Dia untuk ternyata get injury levelnya masih prone ya, jauh. dan dia Iya, injury prone bisa ternyata jadi. kasihan. Jadi masih banyak Terus PR, beli tapi striker lagi berarti udah punya Giul, Bisa Delap, aja. Joao Pedro. Jackson bisa aja balikin aja. Jackson ya. Otak-atik lagi lah, tapi mereka belakangan kan juga otak-atik kan. Kalau Neto kata jadi gue yang tengah. harus beli back. Back Harus. pasti. Back tengah sih. Tapi profilnya harus tepat Dan juga kan. kalau bisa yang namanya mudah diingat. Nah, kalau dia mau pinter Gehi harus ya. Kalau dia mau pinter Gehi. Mereka pernah beli dua Sebentar, Fofana. kalau Gay pintar Free nggak ke Chelsea? masa lalu lah. Liverpool. Dia ini unfinished business gitu Kalau istilahnya jadi di Gehi Gay, kan. ditawar harga sama-sama gocap ke Liverpool apa ke Chelsea? Kalau mau sukses gue ke Liverpool. Tapi Ih, kalau gue mau masa nggak mau sukses? Karena gue binaan sana, gue akan ngerasa gue punya urusan belum selesai di sana. Gua Dan bakal dia balik ke sana. tinggal di London buat dia lebih mudah gitu. Iya, Ngapain mana- pindah Sana jauh-jauh siapa ke yang mau tuh dia Liverpool? dilatih di Chelsea? Lu tinggal di sekarang London ada? apa tinggal di Liverpool? Bisa Pasti aja. milih tinggal di London London. sih. Iya sih lebih enak kan di sono. Kok tahu? Gue nggak tahu. Seakan-akan tahu ya. Seakan-akan tahu. Kalau Aldi gue percaya. Langsung gitu ya? Kalau Aldi gue percaya Gue tinggal baru di mau, London. woi lebih enak. respect Vlog-vlog Dazuf. gitu. Tapi kita lihat aja apakah mungkin kemenangan melawan Barcelona kemarin hanya fata morgana bagi Chelsea. Wah, Anda sembarangan. Gue baru muji lu nih biar lu gak dibully. Lu lagi yang mencari. Kita lihat aja. Kan gue mau nanya gitu kan. Oke. Walaupun Chelsea lemah tapi aki kalian jangan sampai lemah. Gitu kan. Karena pernah nggak sih kalian JMM pagi-pagi mau berangkat kerja starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya aki kalian lagi lemah nih. Jangan khawatir karena sekarang udah ada solusinya. Ada namanya Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Ini nih, GeForce ini dirancang khusus untuk iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu isi aki lagi. Jadi langsung tinggal pakai aja. Buat kalian yang pengen tahu untuk variannya, bisa langsung cek aja karena ada lengkap tuh. Motor harian, sampai mobil SUV semuanya ada. Cek aja di geforcesanti.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan kelas dari Indonesia. Katanya Chelsea kan masih nganggur nih tengahnya sponsornya. Masuk aja. GeForce. GeForce nih. Iya, ini nih The Blues GeForce nih. juara langsung Chelsea. Iya. EFL. Bener, Boleh. bener. Dan ingetin ya buat JM Team ya, hari ini kita live jadi jangan lupa support kita atau mau nanya langsung sama panit-panit kita di sini boleh banget. Tuh ada yang komen, pada so tahu, biarin nih.